Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat RSI Al-Islam? Alhamdulillah bertemu kembali dengan saya Iki Krimatus Sadia dalam podcast RSI Al-Islam konten edukasi kesehatan. Sebuah kehormatan, alhamdulillah konten untuk kali ini sebuah judul yang sangat khusus dan disampaikan juga oleh orang yang insya Allah istimewa bagi kami semua di Rumah Sakit Al-Islam ini. Kali ini saya bersama seorang dokter senior. Beliau adalah subspesialis obstetri ginekologi fetal maternal. Kita sapa beliau ya sahabat ya. Beliau adalah Dr. Setiorini Irianti SPOGK. Assalamualaikum, apa kabar dokter? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Sehat ya dok ya, alhamdulillah dokter. Terima kasih sudah berkenan mengisi podcast kami kali ini. Mudah-mudahan tidak mengganggu aktivitasnya dok. Enggak. Sudah periksa pasien dok atau masih nunggu pasien? Sedang nunggu ya. Oh sedang nunggu, nah kita ganggu dulu nih jadi waktunya ya. Iya dok, jadi ada banyak pertanyaan yang masuk kepada customer care rumah sakit ini terkait bagaimana pemeriksaan kepada dokter fetal maternal. Jadi ANC itu kan jadi standar ANC saat ini dok sudah 6 kali ya. Jadi 2 kali pada trimester 1 kali trimester 2 dan 3 kali pada trimester ketiga. Dan 2 kali diantaranya bertemu dengan dokter kandungan. Nah kan kalau di awam itu, di ibu-ibu hamil itu sudah lumrahnya kalau ketemu sama dokter kandungan pasti di USG. Nah gitu. Terus mungkin pengetahuannya juga atau informasi yang sampainya kalau pemeriksaan USG itu buat lihat jenis kelamin, pengen tahu. Terus posisinya juga dan bagaimana kondisi kehamilannya apakah sesuai atau tidak. Atau bahkan ada yang bertanya, "Dok, jadi ini bisa lahirnya kapan?" Karena mungkin haidnya juga lupa dan lain sebagainya. Nah, yang mungkin masih informasinya sedikit di ibu-ibu hamil ini terkait USG fetal maternal. Nah, dokter mungkin kami di sini ingin mohon penjelasannya, sedikit pencerahan dari dokter. Sebetulnya apa sih USG fetal maternal itu? Dan ada lagi istilah yang disebut sebagai detail scan. Nah, itu apa dok? Mangga dok. Ya baik, kayak mau ujian ini. Malah jadi kayak dites gitu dok ya. Ya saya akan coba menjawab ya satu persatu. Jadi kalau ditanya apa sih itu kedokteran fetal maternal? Ya. Jadi ibu sekalian, obstetri ginekologi itu adalah salah satu cabang ilmu ya yang berurusan dengan membantu ibu menjalankan tugas ya, melaksanakan fungsi reproduksi, yaitu hamil, bersalin, nifas. Iya. Kemudian juga membantu menangani kasus-kasus fungsi reproduksi di luar kehamilan, gitu ya. Jadi pasien kami itu memang dari mulai bayi ya sebenarnya sampai lansia, gitu ya. Siklus ya dok ya. Satu siklus Pokoknya kehidupan. Perempuan aja ya urusan perempuan. Iya betul. Nah, cabang obstetri ginekologi itu ada 5. Ya dari dasarnya obstetri ginekologi itu dipandang perlu untuk membagi lagi dengan keahlian yang disebutnya subspesialis ya. Begitu. Yang pertama yaitu fetal maternal. Iya. Jadi fetal maternal itu cabang obgyn yang bertugas untuk menangani ibu-ibu yang hamilnya bermasalah ya. Atau ibu dengan riwayat pernah melahirkan yang bermasalah. Contohnya adalah melahirkan bayi dengan cacat bawaan ya. Kemudian juga kami mempunyai skup pasien itu adalah ibu dan janinnya, gitu kan. Kalau ibunya jelas bisa protes, bisa nanya, bisa. Tapi kalau bayi kan tidak bisa. Di dalam lagi dok, ya. Udah keluar aja nggak bisa dok. Ya, jadi tugas ya dokter fetal maternal itu adalah mengetahui bagaimana kondisi bayinya. Apakah bayinya ini dalam kondisi normal pertumbuhannya, kemudian apakah ada masalah atau tidak. Nah itulah tugas kami ya. Jadi sebetulnya tugas fetal maternal itu adalah mengupayakan semaksimal mungkin agar ibu dan bayi yang misalnya sudah mulai mau ada masalah itu segera terdeteksi, kemudian dikelola.
Ya, lebih baik lagi kalau prosesnya itu ketahuan sejak dini. Contoh ya, misalnya ada seorang ibu pernah melahirkan bayi dengan anencefali, tidak ada tulang tengkorak dan tidak ada otak. Ya. Kan itu bisa berulang, Bu ya, karena sebabnya kan kekurangan asam folat. Nah, kalau punya riwayat seperti ini, jangan tunggu nanti udah hamil lagi tahu-tahu berulang lagi karena penyebabnya belum diperbaiki, yaitu kekurangan asam folat. Nah, jadi kapan menemui dokter fetal maternal? Ya sebaiknya kalau ada riwayat seperti itu, ya atau misalnya keguguran berulang-ulang, ya keguguran lagi, lagi. Menemui dokter fetal maternal pada saat proses mau hamil. Nanti kita bantu mencari jawabannya, kenapa sih? Misalnya ya, kenapa kemarin bayinya cacat? Kenapa kemarin misalnya bayinya meninggal dalam kandungan? Kenapa kemarin ibunya misalnya sampai preeklamsia berat? Nah seperti itu. Kalau diketahui dari awal, insya Allah kejadian ulangan itu bisa diturunkan. Gitu ya. Ini berkaitan dengan kelainan itu banyaknya terjadi pada saat mulai dari konsepsi sampai kira-kira kehamilan 14 minggu. 14 minggu. Ya, gitu ya. Nah, ini saya kira saya berterima kasih pada podcast RSIA ya. Karena apa? Karena masih banyak anggapan di masyarakat kalau awal hamil cukup ke bidan, ya. Nanti udah hamil besar baru ke dokter kandungan. Ya. Kalau hamil normal sih boleh-boleh saja. Iya, betul. Ya, karena kan kita tahu sebenarnya teorinya itu 80 sampai 90% kehamilan itu harusnya normal. Ya. Jadi jangankan bidan, banyaknya di kampung juga sama Pak Haji juga itu masalah. Gitu. Nah, tapi ya sekarang berdasarkan laporan ya, baik bersifatnya laporan di nasional maupun internasional, banyak kasus-kasus yang sekarang itu meningkat. Ini contoh nih ya, kemarin ini di RSAS minggu lalu terjadi kehamilan dari seorang ibu yang umurnya masih 20 tahun. Hamil pertama kali. Tapi hamilnya masih 22-23 minggu ya, baru mau 6 bulan. Mengalami lepasnya plasenta atau solusio plasenta. Akhirnya bayinya nggak ketolong dan ibunya itu kemudian mengalami shock juga, perdarahan hebat. Nah ini kan suatu kasus yang agak dalam tanda kutip jarang ya, karena solusi plasenta itu terkait dengan biasanya hipertensi, kekakuan pembuluh darah, usia ibu di atas 35 tahun. Ini 20 tahun. Ya. Lagi kalau daun mah lagi keras-kerasnya gitu ya. Lagi fresh-freshnya gitu ya. Nah, betul. jadi artinya apa? Jadi ada kemungkinan pola makan, kebiasaan ibu-ibu sekarang itu kurang sehat, ya. Misalnya remaja banyak yang nggak suka sayur. Iya, Dok. Beberapa pasien saya terus terang bilang, dokter saya mah benci sayuran. Nah, itu ya yang mungkin harus disampaikan bahwa Allah menciptakan makanan tuh ada sayuran. Itu salah satunya fungsinya luar biasa. Asam folat aja ya, itu tadi untuk pembentukan otak dan sumsum tulang belakang itu dari sayuran, gitu ya. Tapi sayurannya harus diapakan. Gak bisa kalau sayurannya sampai dimasak lama sampai layu. Karena asam folatnya langsung rusak. Gitu ya. Jadi artinya apa? Jadi kalau saya berharap ibu-ibu ini ya, kalau mau hamil datanglah ke dokter ya. Boleh dokter umum, boleh dokter kandungan ya. Kalau sudah pernah ada masalah, itu yang ke dokter fetal maternal gitu. Jadi supaya masalah baru apa yang terjadi, yang pengalaman sebelumnya itu yang kurang baik jangan terulang lagi. Gitu. Nah, biasanya kita memang mengupayakan ya proses program hamil sehat itu sebelum terjadi pembuahan bagusnya. Mengapa? Supaya ada kesempatan memperbaiki kualitas benih ibu dan kualitas benih ayah. Ya, kemudian juga kan kita harus ingat bahwa tugas seorang ibu itu bukan hanya
mengeluarkan sel telur dan melahirkan ya, atau hamil dan melahirkan, tapi juga memelihara kondisi kesehatannya. Bagaimana supaya rahim itu menjadi tempat yang subur dan memberikan nutrisi yang dibutuhkan ke janinnya. Itu yang saya kira kadang-kadang suka terlupakan. Ya. Banyak remaja. Oh ya, satu lagi ya, ini penelitian ya, baru kita mengadakan penelitian baru selesai ya terhadap ibu-ibu dengan bayi kecil ya, bayinya tuh lahirnya di bawah 2,5 kilo. Ya. Ternyata dapat hasilnya ibu-ibu hamil pertama kali yang antara usianya tuh antara 20-24 tahun itu berisiko tinggi bayi kecil. Ya, jadi ibu-ibu muda usianya padahal masih kalau dulu kita bilang tuh usia reproduksi sehat ya. Harusnya gitu ya. Di kategori itu. Ya, gitu kan. Antara 20-24 itu kan. Nah, ternyata hasilnya itu agak mengkhawatirkan. Nah, kita kemudian bahas dengan penelitian-penelitian dari negara-negara lain sama saja ternyata. Di rentang usia itu. Jadi risiko itu pada ibu hamil yang pertama kali dan usianya di bawah 25 tahun. Gitu. Mungkin karena belum berpengalaman ya. Jadi kan memang kalau hamil itu diawali dengan mual muntah hebat tuh. Ya. Nah, fase itu tuh sangat nggak enak. Ini nggak enak, itu nggak enak. Nah, disinilah pentingnya ibu paham bahwa proses hamil muda adalah proses yang paling penting dalam memastikan, mengupayakan bayinya sehat, gitu ya. Jadi kan semua orang, saya kira ya bapak ibu semua suami istri pengen hamil dan keturunan sehat. Tapi kalau nggak tahu yang seperti ini, seringkali pada masa penting ini kehilangan momennya. Terlewatkan. Iya, terlewatkan. Kenapa? Ketika mual, nyerah. Aduh, saya emang nggak bisa makan ikan. Aduh, saya nggak mau makan daging dan lain sebagainya. Jadi yang masuk apa, Dok? Ya itu seringkali yang masuk tuh makanan rekreasi ya. Jajan. Nah, maaf ya, rujak gitu ya. Seger dong. Iya, sebenarnya rujak sih boleh-boleh aja, tapi jangan hanya rujak dong. Iya betul. Iya nggak? Kalau misalnya makanannya hanya rujak, bayangkan mana proteinnya, mana asam lemaknya, ya. Akhirnya bayinya jadi maaf nggak sempurna gitu. Ya, nah itu. Jadi hal seperti itulah yang mungkin harus difikirkan oleh semua calon ibu dan ayah. Jadi sebelum memulai satu kehamilan itu cari informasi sebanyak mungkin. Nah, kemudian kita berharap ya pada masa penting antara 11 minggu sampai 14 minggu di trimester 1 itu datanglah ke mana? Datang ke dokter kandungan atau feto maternal bagi yang pernah bermasalah itu, supaya kita melakukan penilaian awal di situ ya, lihat dari ukuran janinnya, kemudian menentukan usia kehamilannya kan. Lalu juga kita ingin tahu ada nggak risiko gangguan vaskularisasi pada ibu ini. Ya, jadi ada caranya kita melakukan pemeriksaan dengan USG Doppler di usia ini. Ya, nanti kalau ada gambaran tertentu maka disarankan dari WHO untuk memberikan aspilat dan kalsium ya untuk mencegah preeklamsi gitu, untuk mencegah nanti IUGR gitu ya. Nah, itu yang namanya screening trimester 1. Ya, jadi screening trimester 1 itu tujuannya mengetahui ada risiko apa pada ibu ini. Iya, betul. Ya, sejak sedini mungkin kemudian diberikan saran-saran untuk jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Sekarang terkait dengan screening trimester 2 atau detail scan. Jadi perkembangan bayi itu kan sesuai dengan usianya. Nanti kira-kira di 18 sampai 22 atau 24 minggu itu masuk trimester 2 ya. Itu seluruh organ sudah terbentuk. Tinggal membesarkan. Nah, disinilah kita melakukan yang namanya detail scan. Jadi detail scan itu adalah pemeriksaan USG
menyeluruh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Setiap organnya dinilai. Misalnya otaknya normal enggak, gitu ya. Kemudian bagaimana bentuknya, bagaimana ukurannya. Lalu di daerah wajah misalnya dilihat matanya, ya, ada nggak katarak misalnya ya, ada nggak sumbingnya gitu ya. Nah itu semua tuh detail satu-satu. Memang untuk detail scan ini ada syaratnya ya. Jadi pemeriksa harus mempunyai sertifikat kompetensi minimal Madya, USG Madya ya. USG Madya untuk bisa menilai normalitas organ tadi ya. Lalu ada lagi kalau misalnya kelainannya lebih khusus, mau lihat jantung misalnya ya. Jantung kan termasuk salah satu organ yang paling susah diperiksa. Oh gitu. Dia selalu bergerak, nggak pernah berhenti dulu. Oh iya, kalau berhenti udah. Saya mau lalu ya sudah bisa dinilai gitu ya, di freeze, nggak susah ya. Jadi jantung adalah organ yang tidak pernah berhenti bergerak. Dan kita harus menangkapnya ketika dia sedang bergerak seperti itu. Ya, nah jadi itu USG detail scan. Ya, nah USG detail scan ini adalah USG yang untuk mendapatkan hasilnya menggunakan 2 dimensi. Ya, nggak bisa 3 dimensi, nggak bisa 4 dimensi. Oh gitu. Nah itu mungkin yang sering salah di masyarakat. Iya betul, Datang-datang pengen USG 4 dimensi. Oke, itu boleh-boleh aja ya. Artinya wajar kalau orang tua ingin melihat wajah bayinya ya. Pengen jelas gitu, siapa. Cuman seringkali kita yang suka sedih, ya. Kita lihat dari awal ini bayinya nggak ada otaknya nih. Ya Allah. Ya, sedang mikir bagaimana cara menyampaikan nih. Iya betul dok. Tapi dokter saya pengen lihat jenis kelamin. Nah ya, contoh pada anencefali kan harusnya anencefali itu trimester 1 udah ketahuan. Iya betul. Tapi katakanlah ibunya belum pernah di USG, datang-datang 6 bulan, pengen melihat wajahnya. Nah itu saya tuh sedih ya. Sebenarnya tuh mau laki-laki mau perempuan, kalau anencefali itu dia tidak akan bertahan hidup. Tapi itu sudah terlambat gitu ya. Betul. Kalau diperiksanya sudah 6 bulan, sudah terlambat. Nah, jadi mungkin sebaiknya jangan pengen cuma wajah aja. Kenapa? Karena kalau 3 dimensi, 4 dimensi itu pemeriksaan USG-nya bersifat permukaan. Jadi kayak foto. Oh iya. Ya, jadi foto kayak bagus, tapi nggak bisa nembus. Iya betul. Jadi dengan 3 dimensi atau 4 dimensi kita tidak bisa melihat otaknya isinya bagaimana, ya, kemudian jantungnya bagaimana, karena yang lihat permukaan, gitu. Dan memang syaratnya kalau mau USG permukaan seperti ini, cukup cairan ketubannya, ya. Kalau misalnya udah 9 bulan, kepalanya udah mulai dalam kondisi tengkurap, mau lihat 4 dimensi, nah itu ya sulit dok yang susah karena sudah tidak mungkin melihat wajah, dia sudah dalam posisi tengkurap kan, yang kelihatan paling belakang kepala. Gitu. Dan memang kalaupun dilihat untuk apa ya, nggak bisa sama sekali ya, nggak bisa sama sekali menjelaskan bayinya sehat atau tidak. Iya betul. Sejauh ini mungkin itu ya yang ingin saya sampaikan. Jadi bahwa fetal maternal memang mempunyai sedikit kelebihan dibanding yang lain karena pasiennya 2, ibu dan janinnya, ya. Jadi kita punya satu prinsip yang namanya fetus as a patient. Jadi fetus, janin itu adalah pasien kita juga, yang harus kita periksa, yang harus kita nilai, sampai kita bisa paham ini bayinya itu bilang SOS apa enggak. Ya, gitu. SOS dari dalam gitu. Iya, gitu. Iya, maksudnya. Nah, kalau bisa sih jangan sampai ya. Iya. Kalau bisa tuh tadi dilakukan pada awal, ya, dicari tahu faktor risikonya, kemudian diperbaiki, gitu. Ya, mungkin itu saja ya. Hatur nuhun pisan dokter. Terima kasih atas waktu dan penjelasannya. Nah, ayah bunda dan sahabat RSA Islam seperti itu tuh. Jadi ketemu sama dokter kandungan itu bukan pada saat hamil sudah besar, tapi pada saat hamil masih kecil supaya bisa terdeteksi, apalagi dengan riwayat kehamilan sebelumnya yang memang bermasalah. Atau bahkan jauh lebih baik lagi ketika akan merencanakan kehamilan.
supaya bisa terkoreksi, bisa diperbaiki apa yang menjadi faktor risiko pada saat kehamilan, bisa terkoreksi dari awal. Seperti itu ayah bunda sekalian. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung podcast kita kali ini. Yang penting dilakukan oleh ayah bunda untuk mengingatkan dan mengantar bunda-bundanya, lakukan pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali atau sesuai dengan anjuran. Ikuti setiap saran yang disampaikan oleh dokter kandungan ayah bunda, ikuti semua sarannya, ikuti setiap terapinya, agar kehamilan bunda sekalian menjadi kehamilan yang sehat, melahirkan anak yang berkualitas dan insya Allah menjadi generasi terbaik umat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun dokter. Sama-sama.